Kok ditutup lagi nih? Keluar masuk, keluar masuk. Dibuka dulu kameranya ya. Yang buka baru Erika aja satu nih. Yang lainnya mana? Udah semua kok buka kamera. Udah ya? Ini Udah. enggak? Udah, Bu. Sudah ya? Kok nggak mau di ininya? Tunggu dulu, Ibu atur dulu. 16. Oh ya, 16 aja dah dulu. Nah, sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus corona ya. Jadi anak-anak ingat selalu untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan ingat mencuci tangan ya. Untuk sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buka pembelajarannya dengan doa. Silakan, Erika dipimpin pembelajarannya dengan doa ya. Oke, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Erika. Jadi anak-anak untuk absensi nanti anak-anak silakan buka di Google Classroom ya. Absensinya ada di sana. Jadi kalau ada yang berhalangan hadir, nah silakan di sana absennya izin, sakit atau apa ya. Dan sekarang Ibu akan mulai saja langsung dengan PowerPoint-nya. Apa materinya sudah kelihatan di sana, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, sudah? Belum, Bu. Yang lainnya gimana? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sebagai masa sudah ya. Jadi kita akan melanjutkan materi mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar ya. Jadi adapun kompetensi dasarnya masih 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4 adalah menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Dan untuk kontrak belajarnya masih hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan 5 menit pada kelas maya, mengikuti KBM sungguh-sungguh, santai dan tertib, peserta yang memiliki kendala jaringan harus menghubungi guru, mengisi daftar hadir yang disediakan, serta mengerjakan semua tugas dengan baik. Selanjutnya ini tadi anak-anak ingat selalu untuk menerapkan 3M ya. Dan sekarang kita menuju pada materi pertemuan yang selanjutnya. Nah, sudah? Coba anak-anak perhatikan. Ini gambar apa nih yang ada di samping nih? Melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar di mana tempatnya? Di pasar. Iya, di pasar. Jadi, siapa tuh feedbacknya keras? Jadi, apakah yang Anda pikirkan setelah melihat gambar ini? Apakah itu tempat jual beli? Ya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli? Iya. Jadi tempatnya itu bernama siapa tuh? Coba yang ada gininya. Matiin dulu ya. Jadi tempat itu disebut sebagai
Sebagai apa, Nana? Tempat jual beli. Pasar, ya betul, pasar. Jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai pasar, ya. Selanjutnya, oh ya, tunggu dulu. Ibu stop sharing dulu. Nah, adapun anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEK dan metode tanya jawab, diskusi penugasan yang berbantuan media PowerPoint. Jadi peserta didik mampu memerinci pengertian pasar, mampu menganalisis peran pasar dalam perekonomian, mampu menganalisis macam-macam pasar, mampu menganalisis struktur pasar dan bentuk pasar, mampu menganalisis peran iptek terhadap perubahan dan struktur pasar secara jujur dan bertanggung jawab. Adapun sistem penilaiannya adalah sikap berupa kehadiran dan lembar penilaian diri. Untuk pengetahuan ada tes tulis. Nanti setelah selesai pertemuan kita hari ini, nanti ada soal-soal yang harus anak-anak jawab, ya. Untuk keterampilan adalah penilaian keterampilan dalam berdiskusi. Dan sekarang anak-anak menuju pada kegiatan literasi. Anak-anak semua pegang buku nggak? Pegang, ya. Jadi untuk sekarang anak-anak silahkan buka bukunya, materinya mengenai pasar, ya. Atau anak-anak yang yang tidak memiliki buku, anak-anak boleh buka Google Classroom-nya. Di sana ada bahan ajar. Anak-anak buka materi mengenai pasar, silakan baca kurang lebih 5 menit, ya. Untuk sekarang silakan dibaca.
Bagaimana? Sudah dapat dibaca sebentar? Sudah, Bu. Sudah? Sudah dapat dibaca materinya? Sudah. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita akan melanjutkan materinya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Nah, kalau sudah, nah ini materi kita mengenai pasar ya. Di mana? Nah, tunggu dulu. Sudah kelihatan ya? Lebih jelas? Sudah, Bu. Sudah. Jadi, ya, pasar, pengertian pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk pembeli atau menjual barang. Itu adalah pengertian secara sempit ya. Nah, sedangkan untuk pengertian secara luas, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, sudah? Jadi kalau syarat-syarat terjadinya pasar harus ada penjual dan pembeli. Iya, harus ada permintaan dan penawaran. Harus ada barang yang diperjualbelikan dan yang paling penting pasar itu pasti melalui suatu proses yang disebut sebagai proses apa? Ada pernah ke pasar? Tawar menawar. Iya betul, melalui proses tawar menawar ya, yang nantinya akan terbentuk sebagai harga keseimbangan seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi peran pasar dalam perekonomian, nah ini adalah mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada para konsumen. Sebagai tempat tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk tingkat harga tertentu. Nah, ini peran pasar dalam perekonomian. Nah, untuk macam-macam pasar ada berdasarkan wujudnya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau konkret itu adalah pasar nyata ya. Contohnya itu adalah pasar Sukawati. Ada yang di sini belum pernah ke pasar Sukawati? Ya. Kok belum? Jadi nanti main ke pasar ya, walaupun pasarnya sudah dibongkar nanti kalau sudah jadi. Nah, itu pasar konkret. Nah, kalau pasar abstrak, ini pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Contohnya apa kalau pasar abstrak? Online. Shopee Iya betul, Shopee atau belanja secara online ya betul. Iya, belanja secara online itu termasuk pasar abstrak ya. Dan itulah yang sering terjadi saat ini apalagi di masa pandemi ini. Selanjutnya, nah pasar berdasarkan waktu terjadinya ada pasar harian. Pasar harian ini adalah pasar yang bukanya setiap hari. Nah, jadi kalau anak-anak ada pasar di dekat rumahnya, misalnya pasar Sukawati itu pasarnya buka setiap hari ya. Kalau pasar mingguan pernah dengar tidak pasar mingguan? setiap malam. Contohnya apa contohnya pasar mingguan? Pasar malam. Ya, pasar malam. Kalau dulu ada juga di Jakarta ada disebut sebagai pasar Senen. Kenapa disebut pasar Senen? Karena dulunya hanya buka setiap hari Senin. Kalau pasar Minggu, pasar Minggu pernah dengar ya? Kenapa disebut pasar Minggu? Karena bukanya setiap hari Minggu. Iya. Pasar bulanan. Nah, ini ada pasar bulanan. Ada yang pernah dengar pasar bulanan? Belum ya? Nah, mungkin agak pasar bulanan ini agak jarang ya. Kalau pasar tahunan, ada yang tahu pasar tahunan? Yang sering pasar tahunan yang anak-anak sering berkunjung pas libur sekolah.
Art Center. Iya, Art Center atau PKB ya. PKB itu disebut sebagai pasar tahunan karena bukanya setiap tahun. Kalau di Jakarta itu ada juga Jakarta Fair karena dia bukanya juga setiap tahun. Iya. Selanjutnya ada pasar temporer. Ini adalah pasar yang bukanya sewaktu-waktu ya, atau terkadang disebut juga sebagai pasar kaget gitu ya. Mungkin pas hari raya tiba-tiba ada pasar dadakan banyak ya. Nah, itu disebut sebagai pasar temporer. Kita lanjut lagi. Nah, pasar berdasarkan luas jangkauan ada pasar lokal. Nah, kalau pasar lokal, nah misalnya yang ada di desa. Nah, kalau desa Sukawati namanya pasar Sukawati, itu adalah pasar lokal. Kalau pasar nasional, nah ini pasar lokal ya. Ini menjual barang kebutuhan sehari-hari biasanya. Kalau pasar nasional, nah ini pasar nasional. Contohnya yang tadi ya, ada Jakarta Fair, itu pasar nasional. Atau PKB itu juga bisa disebut sebagai pasar nasional karena ruang lingkupnya nasional ya. Kalau pasar internasional berarti ruang lingkupnya adalah internasional. Kita punya nggak pasar internasional? Ada yang pernah dengar pasar internasional? Nah, di Indonesia ada satu pasar internasional, itu adalah pasar Tanah Abang. Di sana dijual berbagai macam tekstil dan itu adalah pasar tekstil terbesar bahkan di Asia Tenggara ya. Siapa tahu nanti anak-anak dapat berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Itu adalah pasar internasional juga ya. Ruang lingkupnya adalah internasional. Kalau pasar berdasarkan diperjualbelikan ada pasar output. Output itu adalah berupa hasil barang ya, ada barang kebutuhan. Sedangkan pasar input, nah input itu contohnya adalah bursa tenaga kerja, bursa tenaga kerja. Mungkin anak-anak nanti kalau sudah tamat dari SMA pernah lihat bursa kerja, jadi itu termasuk pasar input ya, termasuk juga pasar modal. Kalau pasar modal di Indonesia pernah dengar nggak? Apa pasar modal kita? Ada yang pernah dengar? Pasar modal, contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Pernah dengar? Enggak, Bu. Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau tidak pernah dengar, nanti anak-anak bisa cari lagi. Itu adalah yang menjual modal-modal untuk jangka panjang ya. Itu adalah pasar input. Selanjutnya pasar berdasarkan struktur persaingan, ada pasar persaingan sempurna. Ada yang sudah baca tadi apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna? Ada yang bisa? Banyak penjual. Iya, banyak penjual dan banyak pembeli. Apa lagi? Barang-barang yang diperdagangkan homogen atau serupa. Iya, barang-barang yang diperjualbelikan homogen, berarti hanya terdapat satu jenis barang. Iya, dan yang paling penting tidak ada yang bisa mempengaruhi harga. Kira-kira ada nggak contoh pasar persaingan sempurna? Ada? Ada. Apa? Kayak pasar tahu. Lauk pauk? Ini jadi ingat barangnya homogen ya, berarti barangnya cuma satu. Kalau ini pasar apa nih? Ini udah ada gambarnya di sini. Ikan, Bu. Iya, pasar ikan. Jadi sebenarnya contohnya itu tidak ada, tapi yang benar-benar pasar persaingan sempurna itu contohnya tidak ada. Mohon maaf. Jadi yang mendekati itu ada ya. Contohnya adalah pasar ikan karena yang barang yang diperjualbelikan adalah satu jenis homogen yaitu ikan. Selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna. Mohon maaf. Adalah pasar monopoli. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya apa?
Ciri-cirinya hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Lalu? Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Iya. Nah, itu beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Mono itu satu, berarti penjualnya hanya ada Satu. mohon maaf. Nah, jadi penjualnya hanya ada satu ya. Dan banyak pembeli, biasanya barangnya ini sulit ada substitusinya ya atau penggantinya. Contohnya apa? Mohon maaf. Di sini sudah ada di bawah apa nih? Siapa punya perusahaannya ini? PT Kereta Api. Iya. Jadi yang menyediakan kereta api di Indonesia hanya PT Kereta Api. iya, PT KAI ya. Itu dari pasar monopoli. Dan selanjutnya pasar oligopoli. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pasar oligopoli? Terdapat banyak pembeli di pasar. Hanya ada beberapa penjual. Iya. Lalu apa lagi? Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, tetapi memenuhi standar tertentu. Iya, betul. Jadi pasar oligopoli ini ada beberapa penjual menguasai pasar ya. Jadi bahkan dia bisa menguasai lebih dari 40% pasaran ya. Jadi contohnya adalah ini apa nih contohnya? Apa contohnya? Sudah ada di sini? Penjual semen. Nah, siapa saja yang menjual semen? Yang terkenal. Semen apa aja? Toko bangunan. Oh. Yang membuat semen siapa saja? Ada semen Gresik ya. Ada semen 3 roda. Ada semen Holcim ya. Dan semen Padang. Itu adalah beberapa produsen yang menguasai pasaran semen. Selanjutnya kalau motor bisa nggak disebut pasar oligopoli? Bisa. Siapa saja yang menguasai pasaran motor? Honda, Suzuki, Yamaha. Siapa lagi? Ducati. Honda sudah, Yamaha sudah, Suzuki. Nah, mungkin itu yang paling banyak ya, 3 ya. Itu yang paling banyak. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pasar oligopoli. Ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Kalau monopolistik, apa? Ciri-cirinya? Banyak produsen. Banyak produsen, betul. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. Iya, jenis barangnya itu berbeda atau memiliki ciri khas. Kalau ini apa nih contohnya? Apa tuh? Apa tuh contohnya? Dagang. Dagang apa? Dagang makanan. Bukan. Itu adalah sabun ya. Sabun. Sabun itu adalah termasuk pasar monopolistik di mana penjual sabun banyak ya. Iya. Penjualnya banyak, tetapi setiap sabun itu memiliki ciri khasnya masing-masing atau memiliki keunikannya yang tidak bisa disamakan dengan sabun lainnya. Ciri dari pasar monopolistik biasanya pembelinya ini sangat setia atau royal kepada produknya ya. Misalnya kalau anak-anak sudah terlanjur pakai Dettol, terus saja beli Dettol. Kalau sudah terlanjur pakai Lux, selalu beli Lux. Termasuk juga pasta gigi ya. Mungkin seperti itu ya di rumah ya. Iya, jadi barang-barang yang seperti itu termasuk sebagai pasar monopolistik. Nah, sudah ya, sudah bisa dibedakan. Dan selanjutnya
Nah, itu saja materinya untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Belum. Kenapa? Ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang anak-anak silahkan menuju ke Google Classroom. Nah, Ibu akan sampaikan di sini. Tunggu dulu. Nah, stop sharing. Masih loading ini, tunggu dulu. Nah, tunggu dulu, masih loading ya. Anak-anak silahkan absensinya nanti di sini ya. Sampai akhir pembelajaran silahkan absen di sana. Jadi adapun permasalahan yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian pasar. Yang kedua ada jenis pasar. Selanjutnya yang ketiga ada struktur pasar. Yang keempat itu ada peran pasar dalam perekonomian. Nah, ini beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Nanti anak-anak silahkan di sini Ibu buka forum diskusi. Anak-anak sambil nanti mengerjakan lembar kerja, anak-anak silahkan berdiskusi di sini. Nanti Ibu akan nilai keaktifan siapa yang paling sering melakukan komentar di forum diskusi ini. Anak-anak boleh bertanya mengenai apapun. Ada hal-hal yang belum dipahami. Sudah. Nanti anak-anak di sini sudah ada LKPD ya. Nah, LKPD anak-anak buka di sini. LKPD-nya yang nomor 2 ya, yang dulu. Yang sudah pernah Ibu kirimkan. Tunggu dulu, masih loading. Nah, nanti anak-anak kerjakan yang ini ya. Lembar 3.4.3 sudah kelihatan? Sudah anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kelihatan, nanti anak-anak sekarang anak-anak silakan kerjakan pada kertas lempiran. Anak-anak boleh orek-orek dulu seperti biasa. Anak-anak untuk pengumpulannya Ibu tunggu ya hari ini ya paling lambat. Anak-anak sekarang cari-cari saja dulu jawaban agar nanti bisa kita presentasikan. Sudah? Ibu mau bertanya. Iya. Buatnya di buku latihan. Boleh di lempiran, boleh di buku latihan, boleh sekalian biar tidak hilang. Iya. Iya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Ada? Yang mana tuh, Pak? Belum. Yang LKPD, yang lembar kerja. Sudah? Yang lembar kerja. Kalau anak-anak sudah mengerti, anak-anak sekarang silahkan cari jawabannya. Boleh cari di Google, boleh cari di buku, atau berdiskusi dengan teman-temannya, silahkan ya. Dan sekarang silahkan dikerjakan, waktunya kurang lebih 20 menit. Anak-anak boleh meninggalkan Google Meet-nya atau anak-anak boleh tetap di sini ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh secara langsung ataupun nanti di forum diskusi itu silakan anak-anak berkomentar ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada?
Belum, Bu. Iya, kalau tidak, nah kalau belum, nah sekarang silakan dikerjakan dulu lembar kerjanya ya. Nanti 20 menit lagi silakan bergabung lagi di Google Meet dan kita akan mulai presentasi. Silakan dikerjakan. Bu, lembar kerja yang mana sih buat? Yang LKPD. Udah dibuka LKPD-nya? Udah. Yang 3.4.3. Ada Oh iya. ada 3.4.3. Ada. Nah, itu dikerjakannya ada 5 persoalan, silakan dikerjakan. Mm-mm.
Anak-anak, sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kita akan mulai presentasi ya. Sudah? Baru berapa nih? Baru 22. Sudah? Mana lagi teman-temannya? Dan sekarang kita akan langsung mulai presentasinya ya. Silakan dibuka kameranya. Buka kameranya. Tanpa Ibu tunjuk dulu ya. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 1? Saya, Bu. Siapa duluan tadi ya? Saya, Bu. Siapa tadi? Ana yang duluan ya? Iya, Ana. Silakan Ana. Kameranya sudah dibuka? Kameranya dibuka dulu Ana. Sudah? Iya, silakan. Iya. Pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Ada, iya, terima kasih Ana. Ada lagi yang lainnya yang mau memberikan tanggapan mengenai permasalahan nomor 1? Siapa itu ya? Rahma, ya silakan Rahma. Masih di-unmute itu Rahma. Dibuka dulu mikrofonnya. Sudah. Adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memilih atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar. Iya, terima kasih Rahma. Selanjutnya, siapa mau lagi nomor 1? Saya Bu. Siapa tuh Elni ya? Silakan Elni. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, usaha dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Iya, terima kasih Elni. Nah, itu untuk yang nomor 1. Sekarang untuk yang nomor 2. Tanpa Ibu tunjuk siapa tuh? Tira ya tadi ya? Tira ya? Ya Tira dulu. Tira. Ya silakan Tira. Dalam perekonomian adalah mendistribusikan barang dan jasa dari dua, memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen sebagai tempat tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk tingkat serta tertinggi. Ya, terima kasih Tira. Siapa tadi? Erika ya? Elin, Bu. Oh, Elin ya? Oh iya, Elin ya. Silakan Elin. Peranan pasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Pasar dapat membantu memperlancar penjualan hasil produksi sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. Serta produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.
Iya, terima Yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan itu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Yang B, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Elin. Untuk selanjutnya nomor 3 mengenai macam-macam pasar. Siapa mau presentasi? Saya Bu Nadia. Nadia. Oh ya, silakan Nadia. Ini kameranya ya. Nomor 3, analisislah macam-macam pasar. Macam-macam pasar. Menurut jenisnya, pasar terdiri dari pasar konsumsi dan pasar produksi. Menurut wujudnya, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Menurut luas jangkauan distribusi, pasar terdiri dari pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Menurut waktu jual beli, pasar terdiri dari pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut nama tempat yang termasuk pasar ini antara lain pasar titik ini, pasar Keramat Jati, dan seterusnya. Menurut barang yang dijual, yang termasuk jenis pasar ini antara lain pasar buah, pasar sayur, pasar ikan, dan sebagainya. Iya. Terima kasih Nadia. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Ada? Yang nomor 3, siapa mau memberikan tanggapan lagi? Siapa? Sama Bu. Sama. Nah, ya, kalau sama, ada lagi ya yang lain yang ada perbedaannya. Raditya. Raditya ada? Raditya. Iya, nomor 3 ya. Coba nomor 3 apa? Sama Oh, menurut jenis pasar terdiri atas pasar konsumsi dan pasar faktor produksi. Menurut wujudnya, pasar dibedakan antara pasar konkret dan pasar abstrak. Ketiga, menurut luas jangkauan distribusi, pasar terdiri atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Menurut waktu jual beli, pasar terdiri dari pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut nama tempat atau daerah yang termasuk pasar ini ada antara lain pasar Cikini, pasar Keramat Jati, dan sebagainya. Menurut barang yang dijual yang termasuk jenis pasar ini antara lain pasar buah, pasar ikan, dan sebagainya. iya, terima kasih Raditya. Selanjutnya ke permasalahan yang nomor 4. Siapa yang mau tanpa Ibu tunjuk? Siapa? Yang nomor 4 siapa mau? Siapa? Sebutkan nama. Siapa? Erika. Hah? Oh, Erika ya. Silakan Erika nomor 4. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jadi struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar pada umumnya dibedakan menjadi struktur pasar sempurna dan struktur persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik dari jumlah dan program distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk serta diferensiasi produk.
Itu saja, Rika. Bu. Ya. Ada lagi? Sudah, Rika ya? Sudah? Nah, yang lainnya siapa? Yang lainnya siapa mau memberikan tanggapan yang nomor 4 tanpa Ibu tunjuk dulu ya? Siapa? Tanpa Ibu tunjuk siapa? Siapa itu? Audi? Audi? Audi ada di sana? Iya. Coba nomor 4 Audi. Ya, kameranya dibuka ya. Pasar dengan tidak sempurna. Penyelesaian sempurna adalah suatu bentuk kesempurnaan permintaan dan penawaran ditandai oleh jumlah konsumen serta pengembangan yang tidak terbatas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Untuk pasar persaingan tidak sempurna antara berbagai pihak. Satu, pasar monopoli. Dua, pasar oligopoli. Tiga, pasar monopoli. Dan pasar oligopoli dan monopoli. Bagaimana? Sudah, Audi? Sudah. Ini semuanya sudah buka kamera ya? Sudah ya? Sudah ya? Buka kameranya ya? Yang belum. Selanjutnya yang nomor 5. Ada yang mau memberikan ini? Iya, siapa? Lesiana. Ya. Iya, silakan Putri Lesiana nomor 5. dapat mengawasi pasar monopoli. Terputus ya? Sudah Lesiana ya. Ini agak macet-macet di sini. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan mengenai nomor 5? Nomor 5. Coba yang laki-laki. Siapa nih? Belum. Gus D, ada Gus D? Ada Gus D? Gus D ada? Ada Gus D di sana? Ada? Tidak ada ya Gus D-nya? Kalau tidak ada Gus D, Dede Kusuma ada? Ada Bu. Iya, Dede, silakan yang nomor 5. Bagaimana peran internet terhadap perubahan dan struktur pasar? Yang pertama, tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Jarak antara pembeli dan penjual semakin bersahabat, padahal jarak mereka jauh. Misalnya, penjual berada di Jakarta dan pembeli berada di Surabaya. Yang kedua, jangkauan pasar semakin luas.
Jangkauan pasar dan produk yang ditawarkan oleh penjual juga semakin luas. Bayangkan saat ini orang lebih banyak berselancar di dunia internet dan media sosial. Yang ketiga, memperluas jaringan usaha, baik produsen maupun konsumen dari belahan dunia tanpa batas negara dapat saling bermitra untuk bekerja sama, memperluas aktivitas ekonominya. Yang keempat, biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli kemajuan teknologi saat ini secara fisik tidak harus bertemu sehingga mengurangi biaya transportasi. Iya, terima kasih Dede. Nah, itu adalah presentasi dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jadi, nah sekarang kita akan menganalisa dan mengevaluasi hasil yang dipresentasikan tadi. Adakah yang mau memberikan tanggapan? Adakah jawaban yang keliru yang disampaikan oleh teman-temannya? Ada? Adakah yang keliru atau seperti apa? Coba dari Mutiara. Mutiara ada di sana? Ya, Iya, kameranya dibuka ya. Silakan. Adakah bagaimana jawaban teman-temannya tadi? Adakah yang keliru dari nomor 1 sampai nomor 5? mungkin kalau dari teman-teman ada itu, cuman saya yang ini kalau itu kan penjelasan katanya ada tapi kalau di buku di sini contohnya itu ada pasar hewan ternak, pasar tanian, sama pasar bunga. Untuk pasar persaingan sempurna ya. Pasar saingan sempurna. Iya, jadi memang sebenarnya yang dituliskan itu adalah yang mendekati ya. Contoh dalam kehidupan nyata itu memang tidak ada pasar yang harganya itu sama sekali tidak bisa ditentukan oleh penjual ataupun pembeli. Misalnya kalau anak-anak pasar bunga, biasanya kalau hari raya itu kan harga bunga naik. Siapa yang menentukan harga bunganya? Penjual atau pembeli? Iya, penjual. Jadi masih ada yang mempengaruhi ya. Masih ada ya. Masih ada yang Mutiara ya. Iya, jadi yang dipakaikan itu adalah contoh yang mendekati ya. Yang sebenarnya itu tidak ada. Yang benar-benar pasar saingan sempurna itu tidak ada, yang mendekati itu ada ya. Sudah? Iya, nanti kalau ada persoalan boleh dijawab yang mendekati ya. Silakan yang lainnya. Ya, siapa? Nadia mau bertanya. Iya, silakan Nadia. Untuk nomor 1, kalau saya buatnya pasar dalam arti sempit sama arti luas, Boleh, ya boleh ya. Kalau dalam arti sempit ataupun dalam arti luas itu boleh ya. Berarti lengkap jawabannya. Ada lagi yang bagaimana evaluasi dan kita menganalisa jawaban teman-temannya tadi? Ada yang keliru atau seperti apa? Silakan. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada lagi? Belum. Jadi anak-anak silakan pelajari baik-baik materi pasar ini karena muncul di PAS. Anak-anak juga nanti muncul pada saat ujian nasional sampai seleksi perguruan tinggi ya. Ini materinya ini akan anak-anak pakai nanti terus. Jadi ada kesempatan silakan tanyakan ya. Ada? Iya. Iya, Mutiara ya.
sedikit kalau misalkan kalau yang teman-teman itu lagi untuk pun dengan adanya tim bisa lebih yang dari cara dan di sini untuk dalam bidang bisnis itu pemanfaatan ilmu teknologi itu bisa dia menghubungkan dengan jaringan internet di dalam internet marketing dengan itu dengan begitu kan lebih mudah dalam bidang bisnis digital. Sebagai produk pemasaran produk dan jasa itu kalau Iya, terima kasih. Jadi dengan perkembangan iptek sekarang semua jawabannya sudah benar ya. Jadi dengan adanya iptek pasar sekarang cenderung lebih pasar yang bersifat abstrak ya. Jadi di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung. Jadi dengan perkembangan iptek anak-anak bisa berada di rumah ya kan sambil nonton TV sambil santai-santai ya kan atau ada yang menunggu 12 menunggu promo ya. Jadi iklan ya. Jadi itu adalah dengan perkembangan iptek pasar itu semakin berbentuk abstrak ya. Jadi penjual dan pembeli tidak harus bertemu, transaksi juga akan semakin mudah. Tapi ingat, selalu ada resiko yaitu berupa penipuan ya. Jadi hati-hati dengan penipuan. Kalau menghindari penipuan, ada tipsnya seperti anak-anak harus cek bahwa toko online itu adalah toko yang istilahnya terkenal, punya nama ya. Selanjutnya mungkin anak-anak boleh cek bintangnya dan dari berbagai komentar bagus atau tidak ya. Dan kalau bisa memang kalau sudah ada temannya yang pernah memanfaatkan dan itu memang bagus baru boleh. Kalau seandainya tidak memenuhi hal-hal tersebut sebaiknya jangan berbelanja di toko online tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa mengalami penipuan. Gitu ya. Sudah. Selanjutnya untuk kesimpulan, siapa yang mau menyampaikan? Sebelum kesimpulan, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita menuju kesimpulan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, siapa tuh, Dede? Nomor satu, saya ingin pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Iya, itu boleh. Benar, itu pengertian secara sempit ya. Kalau secara luasnya adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Ya, boleh dicantumkan keduanya boleh, satu saja juga boleh ya. Iya, Bu. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Siapa? Dia Artika, ada dia? Dia ada. Silakan dia. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengerti tentang pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, struktur pasar, dan bagaimana peran iptek terhadap perubahan. Iya, terima kasih dia. Selanjutnya yang ide bagus ketut Andi ada? Ide bagus ketut Andi ada? Ada? Ide bagus ketut Andi? Ada? Ada atau tidak? Kalau tidak, Kusuma Adinata. Ada? Kusuma? Ada, Bu. Iya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini?
untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kita bisa mengetahui pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam jenis pasar, dan juga struktur pasar. Iya, terima kasih Kusuma Dinata. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk refleksi. Apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba, ada yang mau menyampaikan sebelum Ibu tunjuk? Ada? Ini kok semakin sedikit ini. Satya Negara, Satya ada? Satya? Satya ada? Satya? Tidak ada ya Satya ya? Atau Grahesia, ada Grahesia? 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 Iya, buka kameranya ya. Apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Hari ini kita bisa lebih mengetahui tentang pasar, jenis-jenis pasar, karakteristiknya dan juga struktur pasar. Sudah, itu saja Grahe. Selanjutnya coba Sudiarto, ada Sudiarto ada? Mana Sudiarto? Sudiarto? Sudiarto ada? Sudiarto? Ada? Sudiarto? Tidak ada ya Sudiarto ya? Coba Cynthia Putri. Cynthia Putri mana? Ada? Cynthia? Cynthia? Ada, Bu. Iya, Cynthia. Silakan dibuka kameranya. Apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan sampaikan refleksinya. Hari ini kita dapat mempelajari pengertian pasar, peran pasar, struktur pasar, jenis-jenis pasar, dan peranan epitetet dalam kehidupan perekonomian. Iya. Nah, terima kasih Cynthia. Nah, itu untuk refleksi ya. Jadi, Ibu lihat pada pembelajaran hari ini, sekarang yang bertahan tinggal 20 orang ya. Jadi, Ibu lihat semua sudah aktif, sudah bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, semua sudah belajar untuk mengemukakan pendapatnya walaupun dalam masa pandemi ini ya. Dan semoga semester depan kita bisa bertemu tatap muka secara langsung ya. Kan sudah bersih-bersih kelas ya waktu ini ya? Sudah, Bu. Sudah ya, pengurus kelasnya ya. Ya, semoga bulan Januari nanti kita bisa bertemu secara langsung ya. Jadi untuk tugasnya anak-anak silahkan kirim pada Google Classroom. Nah, Ibu tunggu paling lambat malam ini. Itu sudah ada pengumpulan tugasnya. Tugasnya itu dibuat dalam kertas lempiran atau buku latihan, nanti difoto dan dikirim dalam bentuk file PDF ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Iya. Nanti untuk evaluasinya di WA akan Ibu kirimkan soal-soal evaluasinya. Untuk soal evaluasi anak-anak isi paling lambat sampai pukul 12 siang ya. Sudah, nanti akan Ibu kirimkan lewat WA. Soal-soal evaluasinya dalam bentuk Google Form nanti. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan sudah cukup jelas, sekarang pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Nah, siapa mau menyampaikan?
Lesiana. Nah, Lesiana ada ya? Lesiana? Lesiana? Nggak macet-macet ya? Iya, silakan ditutup pembelajarannya dengan doa. Silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lesiana. Dan kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak nanti ingat mengerjakan soal evaluasinya ya, paling lambat sampai pukul 12 siang. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh meninggalkan Google